Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Al-Zahra dari kelas SPS 8. Di sini saya ingin mempresentasikan kepada kalian semua tentang analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Silakan disimak. Di sini ada 6 pilar sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua itu self interest. Yang ketiga, persaingan bebas. Yang keempat, mekanisme pasar. Yang kelima, bebas menentukan, bisa disebut juga choice. Yang keenam, peran pemerintah terbatas. Saya akan menjelaskan satu persatu dari semua 6 pilar sistem ekonomi kapitalisme ini. Yang pertama, kepemilikan individu. Nah, ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset, baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham, juga surat utang. Self-interest bisa disebut juga itu kepemilikan pribadi. Nah, masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terorganisir untuk pencapaian tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Persaingan bebas, produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Mekanisme pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual. Bebas menentukan choice, bebas dalam menentukan pilihan, bisa disebut juga choice itu untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Peran pemerintah terbatas. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Kritikan Karl Marx terhadap proses produksi dan distribusi harta dalam kapitalisme pada dasarnya berisikan tentang dua hal. Yang pertama itu ajaran tentang nilai lebih, surplus value, dan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Ajaran bagi Karl Marx, esensi dari sistem kapitalis adalah pelipat produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas itu dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, sirkulasi pertukaran barang dan perubahan uang yang menjadi komoditas dan berubah lagi menjadi uang. Nah, dikenal dengan pola MCM. Nilai lebih yang diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh pada dasarnya adalah sebuah tindakan pencurian terhadap hak-hak kaum buruh yang disebut Karl Marx sebagai tindakan eksploitasi. Nah, untuk kritik Karl Marx yang kedua itu adalah berkaitan dengan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasari pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Menurut Karl Marx, dinamika yang terjadi dalam kapitalisme adalah dinamika yang menuju kehancuran sistem itu sendiri. Nah, perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi kontradiksi yang ada tidak akan mampu memecahkan kontradiksi itu. Hal ini disebabkan kontradiksi-kontradiksi itu adalah esensi dari sistem kapitalisme. Dinamika kapitalisme tersebut dijelaskan Karl Marx melalui konsepnya tentang hukum gerak ekonomi yang berisikan tentang teori konsentrasi dan akumulasi modal, teori pemerataan, dan teori krisis ekonomi kapitalisme. Untuk pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme ini terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Nah, salah satunya itu perbankan, di mana
pencairan paket stimulus ekonomi akan melalui perbankan agar mendorong meningkatkan di sektor real melalui kredit perbankan. Namun, pembiayaan melalui kredit ini akan menciptakan bunga yang menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berakibat kepada makin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan sebab bunga itu riba secara tegas telah diharamkan dalam Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada individu yang membutuhkan modal. Melalui mekanisme kerjasama bisnis ini, ya bisa dibilang ini nih syariah yang islami tanpa bunga ya, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dalam sistem perbankan. Maka dari itu, sistem ekonomi kapitalisme haruslah ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. Karena dengan adanya bunga dalam sistem pembiayaan tidak akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dengan adanya bunga dalam muka, hanya satu pihak saja yang memperoleh keuntungan dan pihak lain akan rugi. Dan sebagaimana umat muslim, kita tidak hanya membutuhkan keuntungan kesejahteraan dunia semata, tetapi membutuhkan kesejahteraan dunia akhirat. Dan untuk memperoleh hal tersebut, kita harus mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kita harus menjalankan kegiatan ekonomi sesuai apa yang telah disyariatkan dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari saya, penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.